Segera dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Dr. Lingman. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika Arendra dengan NRP 24022. Di sini saya akan memaparkan suatu kasus. Pertama-tama saya akan membacakan overview case terlebih dahulu. Jadi ada namanya Michelle Obama, dia mengampanyekan namanya Let's Move and My Plate. Apa sih Let's Move and My Plate ini? Ini merupakan suatu kampanye yang mana hasilnya ternyata dapat mengurangi angka obesitas suatu negara. Oke? Dan ternyata itu berhubungan dengan kebutuhan zat gizi. Sesuai kita tahu bahwasanya kebutuhan zat gizi manusia ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dan mikronutrien ini akan diabsorpsi, diserap di intestin lutein dan pemecahannya. Dibantu oleh enzim pankreas dan absorpsi melalui kapiler dan kapiler limfatik. Seperti kita ketahui bahwasannya proses pencernaan adalah proses pemecahan dan pemindahan molekul makanan dari makanan ke dalam tubuh kita, ke dalam internal tubuh kita. Makanya mengapa saya membahas intestin lutein dan pankreas? Karena penyerapan pada makanan itu terjadi di intestin lutein dan dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas. Okay? Pertama-tama saya akan bahas dari anatomi dan histologi dari intestin lutein. Intestin lutein dibagi menjadi dua, ada namanya mesotheliale dan mesenteriale. Mesenteriale merupakan intestin lutein yang dilapisi oleh mesenterium, di mana berfungsi sebagai meletakkan organ-organ pada tempatnya. Jadi pada mesotheliale ada duodenum, itu terbagi menjadi pars superior, pars descendens, pars horizontal, dan pars ascendens. Ini ada pars superior, di sini ada pars descendens, di sini ada pars horizontal, dan ini ada pars ascendens. Dan di pars ascendens ini merupakan tempat ditaruhnya ligamentum trans yang memisahkan saluran pencernaan atas dan saluran pencernaan bawah. Selanjutnya kita ke ileum, dan ileum ada struktur histologi, ada plakat layer. Kalau misalnya histologinya ini sesuai pada histologi tratus digestivus pada umumnya, ada lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Kenapa serosa bukan adventitia? Karena ini merupakan organ intraperitoneal. Jadi untuk mencegah gesekan-gesekan dengan organ-organ lainnya, dihasilkanlah serosa pada dinding terluar agar mengurangi gesekan-gesekan agar tidak terluka organ-organ pada intestin lutein seperti itu. Pada bagian mukosa sendiri itu ada epitel subis ciliaris. Lalu pada intestin lutein itu memiliki ada empat struktur yang membuat pelebaran intestin lutein agar penyerapan terjadi secara maksimal. Yang pertama itu ada namanya filus intestinal. Di ujung-ujung filus intestinal ini ada microfilus yang untuk melebarnya juga. Lalu ada critus libercum atau invaginasi ke dalam, itu untuk melebarkan permukaan dari intestin juga. Dan ada namanya plica circularis Kervingii. Ini merupakan lipatan mukosa dan submukosa. Ini kalau bisa dilihat ini ada plikanya dan filus-filusnya. Nah, kalau misalnya itu sebenarnya ada critus libercum yang lebih masuk lagi, lebih menjauh gitu, itu sebenarnya sama aja fungsinya buat melebarkan si permukaan intestin ini. Lalu apa sih yang membedakan? Yang selanjutnya ada submukosa, ada plexus Meissner, ini yang merupakan lapisan saraf, dan muscularis, ada circularis, longitudinal, dan tengah-tengahnya ada namanya plexus Mesentericus Auerbach yang merupakan Auerbach itu penemunya. Untuk menghargai hasil penemuannya ditulis menjadi plexus Mesentericus Auerbach. Nah, jadi apa yang membedakan struktur histologis si duodenum, jejunum, dan ileum? Kalau duodenum ini tuh ada namanya kelenjar Brunner, itu yang jadi duodenum. Sedangkan di jejunum itu tidak ada kelenjar Brunner. Dan kalau di ileum itu namanya plakat layer. Plakat layer merupakan lapisan nodulus lymphaticus yang bergiliran banyak. Nah, itu membedakan itu. Jadi kalau misalnya ileum ada plakat layer, duodenum ada kelenjar Brunner, kalau di jejunum ini nggak ada dua-duanya. Kayak gitu. Kalau struktur umumnya semuanya sama. Ada dari muscularisnya, serosanya, submukosa, mukosanya sama aja. Ada sel goblet juga untuk memastikan mukus untuk melindungi permukaan dari intestin lutein. Selanjutnya kita beranjak ke fisiologi dari intestin ini. Yang pertama ada motilitasnya, gerakannya ada segmentasi dan peristaltik. Segmentasi merupakan gerakan mencampur dan peristaltik merupakan gerakan mendorong. Gimana proses mencampur terjadi? Jadi ketika ada gerakan peristaltik ke bawah, itu mereka tuh nggak langsung kedorong ke depan, tapi kayaknya maju mundur, akhirnya bolus-bolusnya, kinusinya akhirnya kocok-kocok sehingga tercampur. Dan tercampur itu kan kalau misalnya rapat nih, itu kan kinusnya menempel ke dinding-dinding dari si intestin lutein. Nah, itu untuk memaksimalkan absorpsiannya oleh mikrofil itu. Jadi di mikrofilnya ada sel-sel absorptif. Selanjutnya
ada proses digesti, pemecahan yang terjadi pada intestin epithelium ini dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas. Ada pemecahan karbohidrat, pemecahan protein, dan pemecahan lipase atau lipid atau lemak. Itu terjadi di intestin epithelium. Selanjutnya kita beranjak ke pankreas. Nah, pankreas merupakan organ campuran antara kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Apa sih perbedaan kelenjar eksokrin dan endokrin? Kelenjar eksokrin atau kita bisa sebut duct gland, gland berduktus, punya saluran. Jadi dia itu eksokrin ini mengeluarkan hasil sekresinya itu langsung dikeluarkan ke organ terdekat dari organ tersebut. Kalau endokrin itu namanya ductless gland, dia tidak punya ductus, maka disalurkan melalui pembuluh darah. Makanya kenapa misalnya kalau hasilnya itu eksokrin itu merupakan enzim. Kalau endokrin itu biasanya hormon-hormon. Nah, kenapa hormon dihasilkan di pankreas? Kenapa bisa kita temuin juga di kaki atau di kepala gitu? Kenapa? Itu karena disalurkan melalui pembuluh darah, yang mana merupakan organ sirkularis yang mengaliri ke seluruh tubuh. Kalau misalnya ductus ya udah keluar di situ aja gitu, di organ terdekat. Nah, jadi bagian anatomi dari pankreas itu merupakan ada kaput, kolum, korpus cauda. Ini tuh entah mereka itu bermuara di duodenum, tepatnya di pars descendens. Itu ada namanya ampulla pateri yang merupakan gabungan dari ductus pancreaticus dan ductus choroidicus yang merupakan cabang dari ductus hepatica communis dan ductus cysticus. Selanjutnya eksokrin ini ada pars terminalis acinus. Ini merupakan istilah pabriknya yang menghasilkan hasil sekresiannya. Nah, ductus ini merupakan saluran yang nganterin dia ke tempat dia bakal bermuara gitu. Itu ada ductus intercalaris, interlobularis, dan ductus infralobularis. Kalau ductus intercalaris itu ductus yang keluar dari asinusnya. Jadi ada kumpulan asinus namanya lobus. Nah, lobus ini keluar namanya ductus infralobularis. Ada lagi kumpulan lobus namanya lobulus. Nah, lobulus itu namanya infralobularis. Nah, gabung lobulus namanya lobus. Namanya interlobularis. Selanjutnya endokrin itu ada pulau Langerhans dan disalurkan melalui ductusnya melalui pembuluh darah. Bukan ductus sebenarnya saluran melalui pembuluh darah. Nah, untuk fisiologi pankreas sendiri ini ada sebenarnya NHCO3, ada enzim lipase, amilase, dan enzim protein, dan ada hormon. Nah, si NHCO3 ini itu dihasilkan oleh ductusnya. Kenapa dia dihasilkan ductus? Karena kimus yang asam dari lambung itu saat masuk ke duodenum itu perlu dinetralisir, dinetralkan karena enzim-enzim pankreas ini bekerja pada suhu optimalnya masing-masing. Gitu. Jadi agar bukan suhu optimal, keasaman pH-nya ya pH dengan pH optimal itu dengan mencampur si HCO3 ini biar dia itu optimal agar enzimnya dapat bekerja dengan baik. Gitu. Nah, si enzim ini, enzim protein ini namanya protease, itu dibagi menjadi 3. Ada trypsinogen, ada chymotrypsinogen, dan ada namanya prokarboksi trypsinogen. Nah, jadi pertama-tama itu trypsinogen itu dikeluarkan dari pankreas itu dalam bentuk inaktif. Di pankreas ini enzim itu nggak semua dikeluarin dalam bentuk aktif. Kalau lipase dan amilase ini dikeluarkan dalam bentuk langsung aktif. Kalau yang enzim protein dikeluarin dalam bentuk inaktif. Kenapa? Karena kalau bisa langsung dikeluarkan dengan bentuk aktif, dia dikhawatirkan akan mengonsumsi si asinusnya ini karena asinus ini terbuat dari protein. Jadi kalau misalnya aktif dari dalam, takutnya malah dia mengonsumsi protein-protein yang ada di asinusnya di pankreasnya. Makanya kenapa dia langsung aktif? Dia itu aktif baru kalau kena namanya ada enzim-enzim keaktifan enterokinase yang ada di nephrophilus gitu. Itu baru dapatkan. Kenapa lipase langsung aktif? Karena ya struktur dari asinus ini bukan merupakan lemak, jadi dia nggak akan diabsorpsi, dia nggak akan dipecah sama lipase gitu. Selanjutnya enzim protein tadi yang trypsinogen itu berubah menjadi tripsin setelah diaktifkan oleh enterokinase. Selanjutnya tripsin ini akan mengaktifkan enzim-enzim lain seperti enzim chymotrypsinogen dan prokarboksi trypsinogen. Selanjutnya dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini ada karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak. Jadi karbohidrat ini akan dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana, yaitu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu ada protein yang akan dipecah lagi menjadi asam amino. Lalu ada lipid dan lemak yang akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kenapa harus dipecah? Karena
Nah kalau misalnya sejatinya itu kalau misalnya masih besar seperti itu tidak bisa menghasilkan gula dan terlalu besar, jadi harus dipecah dulu menjadi bagian-bagian ini dan mereka pun harus dibalut menjadi asetil CoA agar bisa masuk ke siklus Krebs yang hasilnya akan menghasilkan ATP. Nah jadi ATP ini merupakan adenin trifosfat, ini merupakan energi yang kita pakai untuk kontraksi relaksasi otot, itu kan pakai ATP juga. Nah makanya kebutuhan zat gizi ini penting untuk mengurangkan obesitas. Kenapa? Karena bahwasannya makanan yang masuk itu merupakan makanan yang diabsorpsi gitu. Jadi ya kalau misalnya kita nggak absorpsi apa-apa, ya nggak ada, kita nggak makan apa nggak ada diabsorpsi, ya berarti kelebihan nutrisi ini tidak terjadi gitu. Selanjutnya mikronutriennya itu ada vitamin, ada kalsium dan kawan-kawannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya terbuka untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya, dokter, teman-teman. Assalamualaikum boleh teman-teman kalau lagi mau nanya, mau jadi devil advokat? boleh. Nyantumin regulasi ya Mas ya? Regulasi sekresi yang ketiga. Iya kayak misalnya Yang oleh sekresi dan proses ketiga. iya. Harusnya ya, tapi maaf saya lupa. Ya, jadi gini, maaf, takut saya lupa. Jadi ini pas ngomong gini, pas ngomongin overview, langsung dibahas aja yang ada di overview. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya di sini apa? Absorpsi. Mana tadi biru saya ya? Itu tadi. Itu kita bilang gitu. Di sini yang biru biar beda. Tapi ya saya pinjam. Ini kebutuhan zat gizi. Ini udah langsung di Demas. Ini kan kebutuhan zat gizi. Berarti ini harus dibahas. Duluin aja. Maksud saya apa? Ketika kalian baca case, itu kan case-nya nanti dibonusin kalian tuh, case-nya di-bold. Nah, pastikan yang di-bold itu terbahas dulu. Sesudah itu, tapi jangan terus hanya yang di-bold aja, jangan. Karena itu luas. Di-bold itu maksudnya jangan kelupaan gitu. Ya, bahasanya banyak, tapi ini bahas dulu karena ini kan masuk di case. Semua yang masuk di case itu langsung bahas aja dulu. Jadi makro itu isinya apa? Karbohidrat, protein, lemak. Oke, terus mikro vitamin, mineral. Oke. Jangan lupa ketika ngomongnya ada kata-kata kebutuhan zat gizi dan ada ngomong isi piringku, maka nggak mungkin kita ngomongnya hanya karbo. Jadi ngomongnya karbo, misalnya nasi, beras merah, ketan, kayak gitu, ya. Terus, ya, terus lemak, misalnya dari daging, dari minyak, gitu. Terus mineral dari sayur-sayuran, buah, mineral antara lain misalnya Fe. Fe ada di mana? Ada di daging, ya kan? Sayuran merah, sayuran hijau, gitu. Terus jadi gitu, ya. Diomonginnya zat-zat yang penting untuk, oh kalian belum ya? Nanti pembentukan darah itu kan butuh Fe. Terus untuk beraktivitas kontraksi otot butuh. Kalau mineral apa yang dibutuhkan untuk kalsium, terus kalium, ya kan? Ya gitu. Jadi itu yang kalian mesti ceritain. Nah baru habis itu absorpsinya gimana? Absorpsi itu pas di intestinum tenu bentuknya apa juga diomong, ya.
Tapi secara umum sih insya Allah kalau misalnya lupa kan dipancing pastikan, ditanya lagi, checklistnya pasti diusahakan dipenuhi sama absorpsinya dalam bentuk apa kalau di usus. Tadi brush border udah kesebut belum? Sebenarnya profili tapi brush border nggak sih. Nanti sebut ya. Karena ada nama itu kan nama-nama yang khusus gitu, yang hanya ketemu di situ gitu kan. Ya. Dan punya fungsi khusus juga ya kan. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Tapi akan dipastikan ya. Mungkin Arya. Sama, ceritain aja sesempatnya waktu. Jadi gini, kalian ngambilnya itu terangin dulu yang di bold. Sesudah di bold, kalian kalau misalnya pas ditanya atau pas punya kesempatan tambahan waktu, misalnya waktunya masih, nah itu kamu perdalam gitu ya. Tapi omongin dulu secara umum yang di bold supaya apa, paling enggak tuh udah di tiap contrengan tuh biasanya di bold itu letak kotaknya tuh beda gitu loh ya. Terus sorry. Nah, siapa yang mau jadi devil advokat buat Demas juga? Nah, devil advokat ini menjadi hantu buat dia, devil nanya-nanya gitu kan, jadi kayak hantu kita ya. Tapi jadi advokat ketika dia ditanya sama teman-teman dan dia bingung atau kurang, kita nambahin gitu. Kita jadi advokat juga. Hanif kata dong, Hanif yuk. Hanif. Ayolah apa ya? Tuh. Ya dia deh coba. Ke Demas. Seberapa persennya gitu loh, karena setiap sumber itu beda-beda, itu nggak ada yang pasti jadi pasti. Ya, pertanyaan bagus, langsung ke advokat aja. Apa nih? Komposisi. Ya udah browsing aja cepet-cepet Google isi piringku. Ya, nggak apa-apa. Kan isi piringku itu kan memang ada komposisinya. Di Kemenkes ada panduannya di Kemenkes, baca aja di Googling. Ada siapa lagi? Oh, mentang-mentang Michelle Obama. Belum tentu besok Michelle Obama kan. Nggak tahu, disuruh atau bukan. Jangan disuruh. Biokimia nggak terlalu dibahas kok. Tapi jangan gitu, ujian kan tetap ada. Tapi maksudnya kan yang lebih inti kan anatomi, histologi, fisiologi. Dokter, boleh tanya kalau enzim itu ada enzim yang di brushboard. Enzim itu kan maksudnya di faal juga loh, bukan biokimia. Enzim itu kan ada yang di enzim brush border juga. Itu di Ceritain dong. kalau enzim brush border itu emangnya asalnya dari brush border itu? Nah, coba kamu cari buka ya, saya nggak hafal. Enzim Maksudnya saya bisa maju doang, tapi dan hanya pernah lewat. emang Saya siap, insya Allah kalian jauh-jauh lebih pinter nantinya. Ya. Saya hanya pernah lewat doang. Sama apa sambil nyanyi masih ngerti sih yang lagi masih feelingnya tuh masih itu karena seumuran kalian udah terus beginian kan. Ketika kan mulai 2006 seumuran kalian kan. jadi dia yang sekarang itu enzim Pelajarannya itu lumayan kecil. ada case dibahas itu mau anatomi ya yang kan? brush border itu cuma nggak bisa yang deket. Selamat belajar ya. Untuk yang jam 10 nanti adalah anatomi, boleh siap-siap ya.
apa, histologinya seperti apa, filenya seperti apa, boleh, bagus. Boleh. Artinya kalian ngerti Per organ? organ. Organ di kasus itu dong. Anatomi ya. Ya. Iya boleh. Emang apa sih yang kalian pelajari di K1? Kalau berdasar organ kan ya ngomong berdasar organ. Ambil aja kursi. Iya, ambil aja kursi. Ini dia bilang. Nah, kehadiran ada. Ini siapa nih? Arya. Arya. Oke, Arya. Isi aja ya, iseng-iseng isi absensi aja ya. Saya cuma penasaran siapa aja sih yang datang. Ini siapa nih yang baju putih yang selalu sama Rama? Saya. Enggak apa-apa. Oh ini Arya ketua angkatannya. Oh ketua angkatan dia, terus ketua kelas Ciro. Ciro gitu. Dua SKS Dua SKS. Ya Allah 23 menit maaf.